Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis Kelurahan Samburejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab summa la tunsurun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya desa Samburejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Wabil khusus dumateng Sahibul Bait Bapak Ahmad Zainuri sekeluarga. Wabil khusus semua warga desa setempat dan para jamaah yang hadir di sini majelis dan yang ada di channel Ponpes Jaya Baru, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dengan adanya acara pada malam hari ini adalah acara memperingati 1 Muharram atau bulan Suro Asyura, berkenaan dengan haul Mbah Baing yang kedua ini. Apa yang menjadi materi saya terkait pengajian hakikat untuk bisa rohaniyah itu makrifat pada Allah. Dibuka di dalam surah, sing bawa Quran silahkan, yang tidak membawa Quran cari di Google surat Az-Zumar ayat 54. Surat Az-Zumar ayat 54.
Ayat ini berkenaan dengan hal Mbah Paing untuk memperingatkan terhadap kita. Judule iku, kapan waktumu kau bergunakan untuk kembali pada Allah. Kapan waktu-waktumu kau gunakan untuk takarrub kembali pada Allah. Nanti dijawab di dalam surat Az-Zumar ayat 54 tadi. Tetapi sebelum saya masuk dalam satu materi tersebut, Bu, kalau tak bahasa Indonesia ya. Sebab kalau bahasa nyong sing luar Jawa mboten paham, Pak. Mboten paham. Jadi sekali lagi mohon maaf. Kalau niki aslinipun kalau bahasa selain Jawa, kikuk. Tahu kikuk ya? Kikuk kagok. Masalahnya saya SD nggak lulus. Kikuk. Tapi tetap saya belajar terus. Ada kata kunci yang harus ada di dalam hati jenengan. Manakala kata kunci itu sudah ada, aku yakin apa nanti yang akan kami sampaikan langsung bleng, paham. Apa kata kuncinya? Passwordnya apa? Mbah, kalau saya menyebut password jenengan mboten paham, Mbah nggih. Wis kata kunci. Sudah ada nur iman belum dalam hati panjenengan bahwasanya kita al-insan, manusia, Allah ciptakan tidak hanya dari unsur jasmani tapi juga unsur rohani. Tidak hanya unsur jasad tapi juga unsur ruh. Miturut surat Al-Baqarah ayat 208, di situ Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya Islammu jangan hanya jasmani, tapi juga rohani. Artinya di dalam Islam itu ada hukum tahapan syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Jikalau kau ingin mendekat takarrub terhadap Allah dan dijadikan sebagai kekasih Allah, maka jawabannya ada di surat Ali Imran ayat 331. Iki megelno iki.
Jikalau Islammu iku pengen betul-betul sempurna sampai ke makrifat. Tadi ada syair, kalau ngaji jangan syariat. Sayangnya di situ gak diteruskan. Ngaji apa terusi? Lah ngono ah. Syaire gak diterusno. Nanti ada. Sampeyan tahu siapa pengarangnya? Tahu? Memang dibikin seperti itu. Nanti sampeyan cek mikir ngaji apa ya terusi. Lah ngoten nggih. Ternyata kalau saya ceploskan ojo syariat tok, ya sak hakikat. Surat Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau Islammu sempurna, pingin sempurna. Jikalau cintamu rohaniyah itu estu diterima oleh Allah, katakan Muhammad, fattabi'uni, ikuti aku. Itu Muhammad. Rasulullah jawab seperti itu. Mengikuti terhadap Rasulullah yang bagaimana? Itu zaman kenabian. Kita enggak menangi Pak Bu ya. Lah itu yang meneruskan. Sekarang tabi'in as-solihin. Kita mayoritas umat Islam hanya meniru syariatnya saja. Ini kula urai dulu ya. Bagi pemula-pemula kok langsung gaspol rempol. Anek gaspol rempol yang teng pondok mereka. Kecuali ngaji di tengah-tengah beliau-beliau yang sudah laku kholwat baru. Pun mengikuti Rasulullah yang bagaimana syariatnya itu mendidik akhlak istimaiyah hablum minan nas terhadap jasmani. Di situ ada hukum dua, larangan dan perintah. Dengan ilmu syariah ini, sistem syariah ini, Anda sholatnya orang Indonesia menghadap ke barat. Karena alasannya Ka'bahnya ada di Mekah, posisinya di Kilen, di barat. Cuman pernah nggak kita berpikir rohaniah saya kemana? Nggak pernah. Pokoknya ngelakoni sholat jasmani. Nggak gitu toh? Ayo ngomong nggak tak joto sih. Hanallah. Padahal dibuka di dalam surat Al-Baqarah juga. Ayat 238. Wajib khusuk sholat itu wajib. Bukan ngelakoni tok itu wajib, tapi khusuk juga. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Qanitin iki Pak, ay khosyin. Iki sing gak dingerteni banyak umat itu. Mengapa kita tidak mengerti dan kita mengabaikan tentang hukum hakikat yang dididikkan terhadap rohaniyah? Satu alasannya gak pate ono sing gelem bahas toto ilmu hakikat. Akhirnya jenengan kali kula sebagai umat pekok-pekok. Tahu pekok ya? Rohaniyah yang pekok. Iya. Kita nggak pernah berpikir ketika sholat itu khusyuk apa enggak. Nggak pernah mikir. Pokoknya hafidhu dong reksa sira kabeh as-sholawati ing piro-piro sholat iki ngengge jamak. Artinya 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi ayat tidak berhenti di situ.
Alas sholawati ada terusnya, ada wawu atofnya. Wassolatil wusto. Wusto. Sholat tengah. Sholat tengah itu ya apa sih sholat tengah itu? Ulama berpendapat ada yang mengatakan sholat asar. Memang kalau ditarik dari sisi syariah, sholat yang dilakukan oleh jasmani. Tapi kalau kita tarik dari pengertian wassolatil wusto tengah itu adalah ruh. Sholatnya hati, sholatnya ruh. Sebab Allah katakan ani'budullaha waztanibut tauhid. Doa iftitah sering sampean waos, Bu. Waktu bar takbiratul ihram. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kudepkan. Nah, kudepkan itu napa, Pak? Bahasa Indonesia nih. Ku hadapkan wajahku. Wajahku itu wajah sing ndi? Apa wajah dapur iki? Bukan. Wajah ruh. Ku wajah Tuhanku yaiku Allah lilladzi wajah Allah lilladzi fataras samawati wal ardh. Wajah zat hidup yang menguasai jagat langit dan jagat bumi. Di wajah roh. Pun ngertos wajah roh. Ora tahu ketemu ya mesti hai. Wajah roh menungso niku wonten loro, Pak. Pertama, ulaika kal an'am balhum adol. Ada wajah roh iku sing rupa hayawan. Bayu kaya apa? Yang dimunculkan oleh nafsu, nafsiyah dan amarah sehingga kita punya karakter, sifat. Ulaika kal an'am, seperti rojo koyo. Tahu rojo koyo? Ya bangsane mbek niki lho. Sing dek wingi dibelai lho, Pak. Sapi. Dikai kurban ya. Nanti ada pembahasan kurban akikah. Apa kok nganggo sapi utawa wedhus? Kok enggak pitik ayo ayam. Secara hakikat ada penjabarannya sendiri. Lah, wajah yang seperti hayawan itu wajah kita sebagai manusia yang belum, mohon maaf ya, siapapun kita yang belum makrifat dateng Gusti Allah. Makanya jangan heran kalau kita itu kadang-kadang punya sifat hasud, riya, takabur, sum'ah, macam-macam sifat yang dicela Allah. Jangan heran. Jangan heran. Bapak Ibu, yang nomor dua, wajah kita sebagai manusia wajahnya ruh. Itu melebihi bagusnya, melebihi derajatnya daripada malaikat. Disebut apa wajah itu? Kalau saya bicara bahasa Jawa apa enak, Pak? Yo kuwi rasa kang dumadi ning atimu dateng Gusti Kang Maha Suci. Oh, enak. Bahasa Indonesia ini ya napa niku wau. Itulah iman yang ada di dalam hatimu, yang iman itu hanya ani'budullaha
wajtanibut taghut. Iman yang sudah tidak lagi terhadap selain Allah dalam hal apapun. Contoh. Ngarepku iki eneng wedang senajan ini Pak. Rempah-rempah. Contoh iki iman sing masih bermasalah. Imane atiku, hati saya yang selain Allah. Bahaya ini. Iki imane wajah yang pertama tadi. Wedang iki tak angkat, ning atiku aku rumangsa iso ngangkat dhewe tanpa melibatkan Allah, terus tak ombe. Ning atiku ono iman ngene. Iman segere iku teko unjukan iki. Rasa seger tak imani ning atiku munculnya dari wedang. Iman yang seperti inilah yang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Iman yang menyekutukan Allah. Ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Surat Al-Luqman. Surat Luqman iku ngomong, "He anak putuku, kuwi ojo nyekutokno Allah. Sebab kuwi nek nyekutokno Allah, apa sih nyekutokkan? Menyekutukan. Membikin selain Allah itu bisa aweh manfaat, bisa mendatangkan mudor. Cara wedang duweni rasa seger. Jangan. Sebab inna syirka la zulmun azim. Penyekutuan syirik khafi yang seperti itulah bahaya, lebih bahaya, lebih besar dosanya daripada ngene. Anak wedok ya mriki. Oh mboten ini. Mohon maaf. Duduk bojone, duduk bukan istrinya. Purel kalau Pak. Jenengan kita nang purel. Kuyuh. Tahu purel lah Ben? Purel iku singkatan. Pupu punel ngono lho. Ini gak kober Pak ngeloni bojo, gak kober. Lha wis Allah nugasno ngaji kono kene. Mulih kari pegele dadi sakno bojoku yo kadang-kadang ya. Pun. Anak putuku, jangan sekali-kali kau menyekutukan Allah dengan sesuatu sebab itu dosa. Mbah buyute dosa. Lebih besar daripada ngeten. Sebab hubbud dunya kata Rasul khati'atun kabiratun. Dosa iku mbah buyute dosa. Yalah Pak, Gus kula niki wong bejat. Moli mau oke, tak guyu wae ngono. Sik bejat aku blok goblok ngono. Aku iki mulai akil balik iku nyekutokno Allah atiku dengan sesuatu yang lain. Pun, mengapa iman kita seperti itu? Karena kita memang, mohon maaf, masih dalam proses. Kita belum dikenalkan Allah, sistem hakikat, kita masih kenal sistem syariat. Ketahuilah bahwasanya sistem hakikat atau ilmu hakikat itu untuk mendidik ruhaniah jenengan, untuk mengesahkan dateng Gusti. Jadi seger mang rasane Allah, bukan rasane wedang ini. Sebab gini, tanpa Allah di sini nggak akan mungkin wedang itu bisa memunculkan rasa
Pertanyaannya, berarti Gusti Allah ngelembung di situ ya? Kok dhisik. Niki sejarah kula dipisu-pisui Mbah Yai. Gara-gara kula takon, Mbah Yai, Gusti Allah niku wonten pundi? Nggih. Mungkin ada yang tahu pondok pesantren Ringin Agung Kepung Kediri. Namanya Mbah Yai Khozin. Beliau ahli tasawuf. Kalau pernah tangklet Pak Bu, Mbah, tanggal 15 Syawal, Gusti Allah nih pundi, ada di mana? Kalau dipisui, adik pisuiane iku luwih gamblang, luwih cetha daripada orang-orang Pekalongan. CUK. Nopo CUK? Depannya ditambahi huruf DAN. Beliau kiai pondok ageng. Nggih. Ger. Mari ngliwati ngomongan iku mang. Kok bengi jam 12 mrene ya takono. Ternyata apa, Pak? Jawabannya ada di surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Mentingali. Dia Allah. Ada di awal dan di akhir semua masalah. Artinya masalah apapun tanpa keterkecuali. Itu yang menguasai, yang menggerakkan bisanya acara ini berlangsung sampai selesai hanyalah Allah. Saya bilang Allah bukan nama loh Pak ya. Bukan nama, saya bilang hidup bukan sifat. Saya bilang Allah itu nama yang kumaksud adalah laisa lahu kamislihi syai'un. Paham? Ya wis. Wadz-dzahiru wal batin. Dia juga di zahir, di batin, artinya di dalam diri jenengan, di dalam itu dipenuhi Allah. Dengan adanya Allah itulah, mohon maaf, napasmu bisa keluar masuk, darahmu bisa mengalir, jantungmu bisa berdenyut, ginjalmu bisa berfungsi untuk menyaring toksin-toksin, racun-racun di dalam tubuh. Berarti peredaran semua tubuh jenengan ini yang menggerakkan adalah Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, umatmu itu kenalkan aku. Mana ya? Tidak ada utusan sebelummu Muhammad sampai dirimu kecuali harus menerima wahyu yang inti ini. Wahyu yang membimbing ruhaniyahmu untuk takarub, madep, mengerti tentang ahad. Kul huwallahu ahad. Wajib para rasul itu memahamkan, mengajarkan tentang hakikat makrifat. Wajib. 25 Al-Anbiya. Wajib.
Aku tidak akan pernah ngutus utusan sebelummu Muhammad termasuk dirimu kecuali illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana, kecuali harus mengemban, menjalankan, menyiarkan dan mendidik, mengenalkan terhadap umat untuk mengenal aku, bukan Allah. Tapi maksudnya Allah nantinya. Miturut ayatnya adalah ana, aku. Kalau kita ngomong Allah ya ada di syariat. Ma la ilaha illallah. Di thariqat la ilaha illahuwa. Di hakikat la ilaha illa anta, di makrifat la ilaha illa ana. Ini tauhidnya umat Islam. Nama Allah, nama Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Berarti Allah itu nama. Siapa yang memiliki nama Allah? Itu harus kita teruskan. Lewat thariqat la ilaha illahuwa. Dia. Berarti Allah masih jauh. Ya. Masih jauh. Dia sana, dia ngomong dia. Masuklah di jalur hakikat la ilaha illa anta. Anta berarti Anda, anta kamu, berarti dekat, di depan. Di depan. Apalagi ana la ilaha illa ana. Ana sudah tidak ada anta, tidak ada huwa, tidak ada Allah. Nama nggak ada. Ana. Muhammad, fahamkanlah, kenalkanlah aku terhadap umatmu. Wajib kau melaksanakan tugas ini. Niki Pak yang paling berat. Subhanallah. Laksana saya itu nyunggli dunyo mak. Bandawi tak sungli kini. Abot. Karena nanti akan banyak berselisih pendapat dengan golongan di sini. Yang golongan di sini belum memahami golongan di sini. Ini. Tapi saya tidak bisa memilih, Pak. Mau nggak mau saya harus masuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran tentang anak ini tidak ada paksaan. Artinya saya tidak boleh menyalahkan bagi terhadap seseorang yang tidak mau ke antalan ke ana, Pak. Nggak boleh. Karena hak asasi. Nggak boleh. Mohon maaf sudah 4 hari ini, Pak. Ada di antara umat masuk dalam konten saya, WA saya langsung. Jadi ajaran saya itu laksana roti rasa tai. Gitu. Sungguh, masih ada WA-nya. Nggak percaya tak buka no ini. Saya dianjing-anjing. Nggak percaya ya. Masih tak simpan sampai sekarang. Kayak kenangan. Belum di Pak. Sopo jenenge sama lali aku rek.
Wis nggo ae. Iya. Tidak hanya anjing, Pak, babi. Iya. Aku mah guyu terus tak telepon. Oh namanya dikuasai nafsu. Ya nggak mau lah, Pak. Dikongkon nisar kan nggak mau. Jaluk ya ono ndukur. Udah gini aja. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Aku juga ngurus. Saya juga nggak mempermasalahkan siapa yang mau dan siapa yang tidak mau. Sebab sudah jelas ketika Rasulullah menyampaikan ajaran ini ada dua golongan. Wa minhum man hadanallah. Wa minhum man haqqat minadh-dhalalah. Sami'na wa ata'na pertama, yang kedua sami'na wa asoina. Mau menerima, yang satu menolak, bahkan dia gak mau. Udah, niki Quran ya udah terjadi. Jadi larinya itu sambil nyelatu-nyelatu. Corong wedok itu cowet apa ini? Larinya sambil menghina Rasulullah. Bahkan ada yang berupaya ingin membunuh Rasulullah. Pada saat itu termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Oleh karena itu umatmu biar paham kalau Allah itu di dalam itu, dengan adanya Allah, karena Allah itulah akhirnya darah bisa berputar, napas bisa masuk. Kenalkan Muhammad terhadap ruhnya umat itu untuk mengenalku. Sebab dengan begitu dia akan beriman hanya padaku, kata Allah itu. Siap, ngoten Pak. Siap iku ya ojo koyo Nabi Yunus, Pak. Siap ambek muring-murim. Siap. Ketika saat disampaikan di tengah umat di negeri Irak sana, kota Sul, dekat kota Sul cara sekarang, ya. Umat niku menolak, Pak. Tidak mau menerima keimanan itu terhadap Allah, enggak mau. Imannya terhadap wedang kuwi mau, enggak mau. Akhirnya bagaimana Nabi Yunus? Keluar dari kampung itu sambil nggerutu. Tahu nggerutu? Godop, muring-muring. Dilungkas tenono ya, muring-muring. Dilungkas, sebentar lagi kau akan diadab oleh Allah. Tapi tidak tahu dia itu mau dicengklung no Allah nanggone laut, diuntal ikan. Akhirnya muncullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Anbiya 87. Mengapa dimasukkan terhadap perut ikan nun? Iku adalah takwil, bos. Kinayah. Maksudnya adalah di bulan Muharram ini. Beliau dulu bulan Muharram ya. Jenengan lu wis ndang bali ya nang Gusti Allah. Topo. Ngerti? Uzla khalwata. Untuk takarrub menemui Gusti Allah. Lah Gusti Allah gak ada tekan jenengan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah mengatakan, aku malaikat mendelok iki koyo wong ae balik-balik. Aku iki loh, iya ta? Lah kok gak eruh aku?
persoalane gak ero iku mripat roh sampean kali kula iki ketutup ambek perkara sesuatu selain Allah, akhirnya gak eruh nyatane Gusti. Wis titik. Loh, niki nggih kula damel ayat. Nabi Yunus gerutu. Dia tidak sampai masuk pada Allahnya, adanya umat yang menolak semuanya itu juga karena Allah di situ. Nggak sampai di situ, akhirnya wis kholwat musik kurang nus Yunus. Akhirnya dimasukkan perut ikan nun di situ. Ya bulan Muharram ini. Makanya subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci ya Allah. Saya termasuk orang yang zalim pada panjenengan. Apa bentuknya Nabi Yunus zalimnya? Dia tidak sabar ngadepi umat. Mengapa dia tidak sabar? Karena dia menganggap penolakan itu sumbernya datangnya dari makhluk, yaitu umat. Padahal semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu. Cuman pertanyaannya, mengapa umat itu diperintahkan atau dikehendaki Allah untuk menolak, yang satu sisi menerima? Itu pertanyaannya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jasmani kita dikasih Allah mata yang disebut ainul basyariyah ini untuk melihat makhluk. Rohani kita dikasih Allah mata yang disebut ainul basyirah untuk menghadap, bersaksi, melihat sopo sing sampen seksekno sak temeni. Asyhadu alla ilaha illallah. Lah gitu toh? Nah. Iki lho bos, rohmu iku mripate kudu ndelok iki, bersaksi iki. Oleh karena asyhadu nyekseni sapa ingsun, saya bersaksi, ruh ini tertutup oleh isinya la ilaha berbentuk sakliyane Allah, itu akhirnya dadi imane iki. Roh iki akhirnya mboten saged, roh iki tutuk Allah. Walaupun lesan bener munine iso tutuk ilal, bisa sampai ke ilallah, tapi roh tidak bisa. Aku lebih yakin dengan dasar la haula wala quwata illa billah, nek kabeh menungso, semua manusia tidak punya daya upaya kecuali semuanya itu datangnya dari. Tapi waktu prakteke la haula gak ono. Ning atiku iku yakin ya teko kekuatanku, aku kuat. Wacanane bacaan lesan bisa sampai ke Allah, asyhadu alla ilaha illallah, tapi prakteke rohaniah kula iku nang wedang. Paham ya? Gemes aku rek. Jauh pinten jam nih? Sopo? Bu, yang ini ki, ngarakno kiai cepet bongko yang ini ki. Nggih. Wis sak cukupe lah. Mbuh 5 jam ya. Nggih. Pun lanjut. Terus bagaimana caranya rohaniah ini, mata hati ini yang mengotori, yang menutupi matanya ruh ini terbuka? Bagaimana caranya? Mumpung sasi Muharram, Suro, mumpung ini sejarah, ada 5 hikayah atau sejarah para rasul, para nabi
Dalam kemenangan ini termasuk Nabi Adam tobatnya diterima di bulan Muharram. Nabi Yunus iku apa namanya juga tobatnya diterima, diselamatkan dari ikan nun. Nabi Isa ya termasuk diangkat Allah di langit, ya toh? Apapun. Ada 5 kalau nggak salah, saya lupa. Nah, inilah Muharram. Kita jadikan bulan Muharram ini bagaimana ruhaniyah kita yang asalnya buta terhadap Allah disebabkan karena sesuatu yang menutupi, bagaimana bisa tidak buta pada Allah. Otomatis kita harus melakukan takaruban, mendekat. Surat Az-Zumar, monggo ayo dikaji. Oh si password deh. Password sampai wis ono iman nggak kalau kita manusia itu dijadikan Allah tidak hanya jasmani juga rohani. Jasmani Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti kembali ke tanah lagi kalau sudah meninggal. Nggih mboten. Ruhaniyah kita dijadikan Allah dari dirinya, Allah zat itu sendiri, nanti kita harus bisa kembali kepadanya. Wa inna ilaihi, yaitu namanya nafi isbat. Ngenal enggak? Oh, niku namanya kuncinya ada di situ. Kita sudah ada iman seperti itu ndak? Kalau ada, apa yang ku jelaskan nanti mudah sampai terima. Pun surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu lan do lekas baliyo sira ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Niku pakai Rob lho Pak, boten pakai Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Do baliyo sira sri sing minggat nang bojomu sing sah. Ngono lho, gampangane. Masalah Sri minggat iku katut gendak. Makanya repe iku kan ndang baliyo Sri. Lah ngoten nggih. Wani bulan do baliyo lekas sira kabeh para menungso ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Berarti Rob iki umum. Gak harus untuk umat Islam saja. Umat Islam pangerane namanya Allah. Berarti ndang baliyo kuwi menyang Gusti Allah. Wong Jawa Gusti Allah. Wis ndang baliyo nang Gusti Allah. Eling amen. Kula niki nggih termasuk mantan ilmu sejati, Pak. Mbah kula dhisik ya nate wedar dulur 4-5 pancer kaya. Wis. Tapi tak klopkan secara Quran cocok. Bon. Cocok. Nek tentang masalah tauhid ya toh. Mengesahkan Allah. Kalau dulu di dalam ilmu Jawa, ilmu sejati ada ajaran namanya sangkan paraning dumati. Kalau kita dalam Al-Quran ajaran innalillahi wa inna ilaihi, pas wis gak usah ngilok nih mereka-mereka yang memakai sangkan paraning dumati. Walaupun syariati gak podo ambek ning Quran. Rabbikum berarti ada nominasi selain wong Islam. Wong Nasrani pangerane namanya siapa Tuhannya? Yaitu baliyo. Terus bagaimana caranya kembali? Ini sing penting. Wong mulih iku nek gak ro dalane balik mulih. Yo gak iso toto omah. Gak percaya? Ayo. Sampeyan nak wis roh omahe dhewe-dhewe to.
nek mulih kabeh ibu-ibu kudunge iku dicoplok. Damel nutupi meripat. Bapak-bapak sarunge. Ayo mulih di video ya. Aku yakin tabrakan. Ono sing kecemplung got, ono sing nabrak pager. Buktekno nek gak percaya ngomong aku. Ayo. Sampean Gus Mel, enggak aku percaya kok ngene. Mboten. Sama rohania kita ketika wa inna ilaihi rajiun ketika menghadapi idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul. Rohmu iki kesansang nang gone seng apa? Nang gone watu apa nang gone omah sing gak tau dinggoni. Nang ndi rohmu iku? Sebetulnya ruh itu sudah tahu tempatnya, Pak. Negeri asal jenengan roh itu adalah surga. Tahu. Tapi ketika jenengan berangkat ke sana manakala mata ruh kita itu disebut sebagai mata yang buta, maka jangan harap Anda itu bisa sampai pada Allah Subhanahu. Jangan sampai. Sehingga mengapa ayatnya mengatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada alam barzah. Ya. Barzah. Ini ya tulisannya barzah. Ya. Barzah, barzah iku bar pecah. Roh iki nanti gak iso langsung nang Allah karena buta. Ada dasar, ada hujah, ada dalilnya toh Gus? Ada. Surat Al-Isra ayat 72 ya. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia mata ruh itu masih buta terhadap Allah karena tertutup oleh sesuatu, maka dia mati, dia di akhirat pun juga begitu. Wa adhallu sabila, dan jalannya lebih sesat. Na'udzubillahi min. Teruskan ayatnya. Do baliyo kuwi menyang pangeranmu. Wa aslimu lan pasrao kabelahu maring rabbikum. Oleh kuwi bali itu mingkobli. Ayya tiyakumul azab. Balimu itu sebelum kau meninggal. Wes, Pak Bu, aku tanya boleh? Saudara saya yang ada di sini, umur Anda tersisa berapa tahun? Gak ada yang tahu. Padahal tatkala kematian itu datang tidak harus kita menunggu tua. Tidak harus menunggu kita sakit dulu, tidak. Tatkala Allah sudah menitik ketetapannya, maka saat itu juga manakala datang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan sih. Bahasa Indonesia diundurkan apa? Dipendingkan gitu ya. Gak bisa. Pertanyaannya, waktu-waktumu tinggal berapa yang kau tidak tahu? Sudahkah kau bergunakan untuk kembali kepada Tuhanmu? Ingat, barang siapa yang kembalinya setelah meninggal, terus no ayati, summa la tunsorun. Wes iki sing medhek nih niki. Kau tidak akan mendapatkan satupun pertolongan. Ya Allah ya Karim. Wis,
percaya gak percaya terserah jenengan. Saya cuman menyampaikan ayat Allah pun walaupun berat kurasakan. Lekaslah Anda kembali kepada Allah dan berserah dirilah kau terhadapnya sebelum kau meninggal. Jikalau kau kembalinya itu setelah kematian, summalatun sorun, maka tidak akan ada pertolong. Wacakno tahlil, ya nyuwun sewu, wacakno tahlil sampai mbeledos wetengmu. Tapi sing maca tahlil itu enggak ada yang makrifat, miturut pandang sudut hakikat, bukan syariat. Allah ngejarno. Apa Allah ngejarno yo? Membiarkan. Bahasa syariat muga-muga diterima Gusti. Bahasa hakikat Gusti Allah ngejarno. Membiarkan. Biar membiarkan yo. Ya seperti yo gak urus malah. Dikasih apa ini? Degan dibiarkan gak urus, ben gak urus, ben urus tak umbene. Iki jenenge tak urus. Paham nggih? Di sini. Gak urus, salahe waktu ana donya kuwi gak ngurus aku. Gusti Allah ngoten. Wis bolak-balik tak tuturi lewat utusan-utusanku ya sik panggahai pancet gak percaya. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tidak percaya. Salahnya waktu di dunia sudah saya kasih tabi'in solihin yang memberikan tuntunan, mereka enggak percaya. Udah. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara ruhaniah orang-orang saat di dunia mendustakan dengan pertemuan terhadap Allah. Sungguh sengsara orang-orang ruhnya itu ketika saat di dunia tidak mau lekas kembali pada Allah. Sungguh. Manakala ketika dia meninggal, dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi. Roh itu akan sadar kalau penting kembali kepada Allah kapan. Kebanyakan itu dia saat menjelang kematian. Ketika sakaratul maut itu mereka. Karena apa? Apa yang dia senangi, apa yang dia kumpulkan, ruhaniah, apa yang dia cintai, urusan kesenangan dunia itu toh pada akhirnya ditinggal. Sifatnya sementara. Loh, berarti nggak boleh dong kita itu kerja untuk mengumpulkan harta. Boleh, silahkan. Sampak sundul langit, kemewahan duniamu silahkan. Sepanjang kau lakukan sesuai dengan jalur agama. Cuman ruhaniahmu itulah. Jangan mengikuti, mencintai terhadap selain Allah itu. Mana lo maksudnya? Temui ya Allah di situ. Allah ya di situ kok. Nggak jauh-jauh. Ya ada di dalam dirimu, ya di luar dirimu, termasuk di tengah kerja dan sebagainya. Wis Mbah Paing kan sampun mangkat, sampun napa namanya? Sampun sedo. Lah sekarang ajaran beliau tak sampai nih. Cuman versinya Al-Quran. Podo wa anibu. Wis ndang baliyo sampai nang Allah. Terus caranya saya bisa kembali kepada Allah bagaimana miturut ajaran Quran.
Masalahnya saiki nek umpama gak dibahas cara Quran, endi dalile? Kemauan nih, kudu tak culek. Padahal bali beliau mbah. Pahen iku yo dalil lu asline iku, ya. Oke, tak turuti. Buka di dalam surah Al-Kahfi. Ayat 110. Cara Anda untuk bisa bertemu Allah. Iki ngelmune duduk ngelmu sarengat lo ya. Ya. Saya bahas iki bukan di ranah jasmani lo ya, bukan lo ya. Mohon maaf. Saya membahas lewat surat Al-Kahfi ayat 110 ini versi ruhaniyah hakikat. Di sini gak butuh harus pinter maca Quran, pinter hadis, pinter fikih, pinter ilmu ngalat, nahwu sharaf, ndak. Masih kita goblok. Ngelmu babakan jasmani. Mohon maaf, nggak ada hubungannya dengan sini. Ya. Makanya Rasulullah itu, para rasul utusan itu hanya satu tugasnya. Ani budullaha. Was tanibut togut. Depno wajah rohmu iku mung dateng Allah. Imano awakmu mung dateng Allah. Imankanlah ruhaniyahmu itu hanya pada Allah. Lalu wajtanibut togut. Tinggalkan jauhi selain Allah. Roh bukan jasmani, dulur. Jasmani bojo ya bojo. Jangan salah paham. Mari ngaji malam ini, Dek, sampean dudu Allah ya, tak tinggal. Aku disuruh menghadap Allah. Enggak boleh. Wajtanibut taghut. Anakku, pekerja aku semuanya tak tinggal. Nyong jelasno iku gak ngono. Saya menjelaskan itu seperti apa yang dijelaskan Rasulullah. Temui Allah di tengah-tengah istrimu. Allah itu juga di dalam dan di luar istri. Dan bimbinglah anak istrimu itu untuk mengenal Allah. A'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Kenalkanlah anak istrimu, hei wong lanang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, terhadap Allah. Kenalno. Kenalno anakmu, bojomu ku nang Allah. Iki lho. Ajaken rene. Wajtanibut taghut. Jauhi selain Allah. Konteksnya iman, Pak. Ojo ngiman nang sakliyane Allah. Taghut contone ngene iki lho. Monggo salaman. Loh, meneng. Iki taghut. Sifatnya selain Allah termasuk makhluk apapun sifat aslinya kados ngene iki. Oleh kacamataan sebab ya ana sing ngacamata gandeng. Oleh kuplukan ya ana sing nguplui klambenan apa maneh ya ana sing nglamben. Sekarang kalau iki bisa bermanfaat. Iki zamane Nabi Ibrahim ambek Raja Namrud
disembah-sembah. Jari sok engkei manfaat. Njok duwe kayak tuku bensin mulai kok ya. Lho ya njegideg diem. Iki sifatnya makhluk itu gitu. Saya makhluk bukan? Jenengan makhluk bukan? Rasulullah makhluk bukan? Kul innama ana basarum mislukum, kata Allah. Rasulullah disuruh mengatakan, Muhammad, innama ana, sesungguhnya aku, kata Rasul, iku basarun, manusia, mislukum, podo ambek awakmu, sama dengan kau. Artinya jangan kau puja-puji aku, kata Rasul. Jangan kau sembah aku. Karena aku ini sama dengan kaum makhluk, tidak akan pernah bisa menolongmu, tidak akan pernah bisa memberikan manfaat terhadapmu. Sembahlah, pujilah siapa yang ku sembah. Ternyata itulah Allah Subhanahu. Bisa dilanjut? Oke. Yun sewu, ada segerombolan, ya segerombolan ya. Berarti gerombolan ini berarti banyak ya. Yang menyelewengkan ajaran Rasulullah. Rasulullah tidak ingin dipuji, tapi ada segerombolan seorang yang menggiring opini terhadap umat Islam khususnya untuk memuji duriahnya. Ayo. Terus terang mawon, Rasulullah nggak pernah seperti itu. Ini sudah ditatat di dalam Al-Quran loh Pak, Bu. Termasuk di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 tadi. Innama ana basarum mislukum. Itu Rasulullah mengatakan, itu mengharamkan umatnya untuk memuji ruhnya terhadap Rasulullah. Mengharamkan kalau jasadnya si rapopo. Karena jasad ketemu jasad, ruh ini loh harus bertemu Allah. Makanya Anda kalau bersolawat ya, bersolawat terhadap Kanjeng Nabi, ruhaniyahmu itu harus pada Allah, bukan pada Muhammad makhluk. Paham? Iki loh bukti nih. Saya minta uang buat untuk beli bensin. Menengai. Sik ra percaya, terserah Anda. Artinya apa yang muncul dalam diriku ini bukan semata-mata bersumber dari diriku makhluk. Semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula niku Pak ya, sami ambek sampean. Kayak speaker loh. Speaker. Kayak irak suarane nak teko speaker nggih ya. Tapi coba ojo oleh halu-halu. Kongon meneng. Artine iman sampen kali kulo iku ojo nang speaker. Tapi yang halo, sing halo-halo iku gesang ning jero aku iki lho Pak. Di dalam diriku, dalam dirimu. Itulah sifat hakikatnya makhluk kita itu berlawanan sifat hakikatnya Allah. Wis dibuka di dalam sifat wajib Allah ada 20. Mulai wujud sampai mutakaliman. Apa sih sifat wajib itu? Sifat yang tidak boleh tidak, la buddha. Tidak boleh tidak ada. Tidak boleh tidak. Harus wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Itu sifat wajibnya Allah. Sehingga di dalam sifat 20 ada sifat nafsiyah Allah, yaitu disebut sifat wujud. Ada sifat salbiyah Allah, qidam, baqa, mukhalafatulil khawadisi qiyamuh binafsihi wahdaniyah. Si kudrote iku masuk ma'ani sampai kalam, qadiron sampai mutakaliman itu masuk maknawiyah.
iku sifat wajib Allah. Termasuk sifat wajib Allah ma'ani, di dalam ma'ani hayat, hidup. Berarti sifat wajib manungso iku lawan katanya, lawan kata dari sifat wajibnya Allah. Makanya ada sifat wajib, ada sifat muhal. Wajib Allah itu hayat, hidup. Berarti lawane muhale hidup, maut mati, iku mati dadi sifate makhluk jenengan kali kula. Asline jenengan iki umpama kula angsal ngomong, "He para mayit-mayit," gak apa-apa. Bener. Karena hakikat kita adalah mayit mati. Jari wong Jawa iku jeneng batang. Wis. Tutut endi mang lek? Wo iki. Jikalau kau kembalimu itu setelah kematian, jangan harap kau akan dapat pertolongan. Artinya, inilah wong cilokone ciloko. Qad khasyiral ladina kadzdzabu biliqa illah. Sungguh sengsara, sungguh celaka bagi orang-orang saat di dunia itu mendustakan pertemuan terhadap Allah. Yun sewu Pak, jenengan sholat opo-o. Kok ati ki Allahu Akbar wedhus mlebu. Masalahnya kita itu jeragan wedhus. Mesti Pak. Iya ya. Mang perasaku dibayar separuh. Janji. Mengapa demikian? Karena mohon maaf, ruh kita niki dikuasai oleh sifat basariah. Sifat yang ditimbulkan oleh nafsu nafsiyah dengan nafsu amarah. Iki dulur sampean bos, bendino melok, ngalor ngelok, ngidul ngelok, mangan melok, sambau warang melok. Dulur inilah yang menciptakan riya, takabur, sum'ah. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Nafsu itu akan membikin kehidupan kesenangan duniawiyah yang kusebut selain Allah itu seakan-akan bagi jenengan kali kula roh itu segala-galanya. Yang nanti kita kalau sudah nikah sehidup semati yang bayu. Bu, pun percaya cintane Pak E gombal, sumpah gombal. Aku tidak akan menduakanmu, pelea. Ketika ibu kena COVID mati, durung 100 dinane wis gopoh golek. Mana yang tadinya nyeluk yang udah belum mati. Kita memang wajar kemanten anyar keluar masuk yang mesra. Coba kalau sudah punya anak 3-4 yang hilang Pak. Ibu arek-arek yangnya sudah hilang. Pak arek-arek hilang. Dulu waktu kemanten anyar, kemanten baru Pak, kemana-mana arep keplecuk, hati-hati dek. Boso sudah anak 3, hati keplecuk. Bedidak kayak matamu, gak eruh ayo. Allah. Intermezzo Pak, sampean cek gak jenuh ngono lho. Jane ngajine gak ono ngono-ngono kuwi. Kenceng sepaneng seperti udun mau njebrot itu. Udah, kembali.
Mafhum mukhalafah ayat ini, mafhum mukhalafah itu arti kebalikannya bagaimana? Gini, jikalau kau itu kembalinya sebelum meninggal, maka ini enggak ada. Summatun sorun, pasti kau akan mendapat pertolongan. Bagaimana kita ketika saat di dunia belum sampai pada Allah, tapi kami ini sudah ada rencana pingin rindu ketemu Allah, tapi ketika kholwat dzikir saya belum ketemu tapi sudah mati. Buka di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Al-Ankabut ayat 5. Di situ Allah berjanji bagi hambanya yang di dalam hatinya sudah ada niat ingin bertemu Allah. Mangkana fiha wa mangkana yarju liqa Allah fa innallaha la fa innallaha ya bah. Subhanallah. Tolong dibuka. Barang siapa yang ingin bertemu Allah, di dalam hati kita ada keinginan untuk bertemu Allah. Fa innallaha fa inna ajalallah la'at. Pasti Allah berjanji, pasti Anda akan ditemui dalam waktu yang telah ditentukan. Berarti yang menjemput Anda ketika sakaratul maut itu bukan malaikat Israel bos, tapi langsung Gusti. Yes. Apalagi yang sebelum mati dia sudah bertemu Allah. Kata Rasul, kalbarki, seperti kilat makleb. Sing pertama mang iku namanya Anda itu ngerepotno Allah. Cara saya nggak mau berangkat sendiri dari Mojokerto ke Pekalongan, dijemput. Lah repot sih sampean bulian. Makanya saya undangan kemanapun itu belajar untuk tidak ngerepoti sohibul haja. Tak budal dewi. Walaupun kesasar. Nanti kan ya komunikasi toh gitu, mboten masalah. Saya itu pernah Pak Bu, niki belum pernah saya ceritakan. Diundang Bongso Woib S2. Tahun 2012 kalau 2013. 2013. Saya 2012 itu di penjara. Habis pulang penjara itu saya 2013 saya diundang seseorang, tak tanya alamatnya balik Kambang. Balik Kambang Mojokerto. Enggak ada. Saya cari enggak ada. Kecamatan ini pundi Pak? Pustah sampean pokoknya sampean Semerat Polsek Bangsal Kecamatan Semerat. Ini ku sampean ngaler. Tak angen-angen Damarsi. Namanya Desa Damarsi. Bukan. Iki balik Kambang. Balik Kambang itu mestinya ada di Malang. Udah aku nggak pakai pikir, nggak punya pikiran sing aneh-aneh kula mboten. Wis pokoke jenengan berangkat mawon, nyuwun tulung jenengan mengki jangan sampai noleh ke atas. Mulai masuk desa itu jangan noleh ke atas sampai acara selesai. Kemudian saya laksanakan Pak. Saya berangkat. Yo ada jamaah kuatah gitu. Yo rupa menungso. Yo ada lampu-lampunya. Yo ada orang jualan. Jualan. Tapi kalau masih menyimpan rasa penasaran. Tapi saya ikuti petunjuk dari yang ngundang tadi. Jangan noleh ke atas kalau tidak selesai acara keluar dari desa Balai Kambang.
Pada saat itu saya mengira Balai Kambang Malang sana. Ada Pak, Balai Kambang Bu. Setelah saya memberikan tausiah, judul saya itu hadis Rasulullah dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Saya masih ingat. Setiap bayi yang lahir, ruhaniyah itu semuanya fitrah. Baik bayinya orang muslim maupun orang kafir, itu tetap fitrah. Dikatakan fitrah suci itu belum tercampur dengan kesenangan dunia. Enggak ada arek bayi jepret ngau madeg njaluk sepeda motor. Enggak ada. Enggak ada. Di situ. Akhirnya selesai. Ya ada sound systemnya ada Pak. Sound systemnya ada. Saya keluar dari gapuro itu, saya noleh. Mohon maaf, kulo lono ndukur tangkis. Tahu tangkis? Apa ya? Tanggul. Jadi ada sungai besar ya, terus ada tanggul, itu namanya tangkis. Loh, ngene. Kulo nggih dibatani berkat yoan. Nggih. Saya mikir berkat jangan-jangan isi bom minggu apa iki. Tak buka Pak, kunir. Tahu kunir? Tahu. Kunyit. Nek kunyit iku lak sampean damel masak ya. Iki saya jual mahal karena emas. Emas itu. Loh. Langsung saya nyetrum zamannya tahun 2000 dulu. Alam Jabarut, walah jin goblok itu. Boleh ngono. Berarti di alam sana ada Pak, golongan jin itu yang iman pada Allah. Pada Allah. Ya sudah. Hak itu. Tahun 2013. Saya nggak pernah cerita itu. Nggak pernah cerita. Pun balik nangoni anu lagu nih. Sampai nanti ceritanya orang gayer nih. Terus bagaimana saya bisanya kembali kepada Robku, Tuhanku? Pun tak gosok nggih saya nggih. Oke. Ngaji yang kayak iki lho, sing kudune dikenalno masyarakat iku. Walaupun iku gak sering-sering, biar masyarakat iku paham rohaniyahnya itu. Masalahnya rohaniyah itu besok pasti akan kembali pada Allah, biar tidak kesasar. Berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 110. Pertama, falyamal amalan sholihan. Dua syarat Anda manakala ingin bertemu Allah. Mangkana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, iki bah wong Islam, bah wong ghairul Islam. Gusti Allah itu gak mung fanatik harus bahasa Al-Quran, enggak. Jenengan rawuh dengan membawa bahasa Jawa ilu rapopo. Tidak apa-apa. Jenengan mahamke tentang ruh untuk mengakhatkan Allah dengan bahasa Jawa, rapapa. Tidak apa-apa dengan bahasa Inggris, enggak apa-apa. Bahasa Madura juga enggak apa-apa. Bahasa Dayak enggak apa-apa. Tidak harus dengan bahasa Al-Qur'an. Yang penting jenengan dong paham. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, liqa, bertemu pada Allah, pertama, falyamal amalan sholihan. Sholihan.
Iki dalile. Perbuatan yang bagus yang bagaimana? Fal ya'mal amalan iki mana perbuatan yang bagus? Pun sampai buka di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh ngeten. Husnul a'mali nataiju husnul ahwal min qalbin zahidin. Baguse laku fisik jasad ya. Baguse laku jasad syariat. Dikatakan bagus di mata Allah, bukan di mata manusia loh Pak. Kalau di mata manusia maklum, orang sholat mesti dikatakan bagus. Orang mencuri dikatakan jelek. Maklum sudah di pandangan manusia. Tapi pandangan Allah, husnul a'mal utawi bagus-baguse laku jasmania di mata Allah. Iku nata iju husnil ahwal. Yang bersumber dari keadaan rohaniah bagus nang Allah. Lah rohaniah keadaan bagus nang Allah itu rohaniah yang bagaimana bos? Ini. Min qalbin zahidin. Yo iku lakune rohaniah. Yang rohaniah hati iku condong millata Ibrahim Hanifah, condong imannya hanya pada Allah. Contoh. Jenengan salat Allahu Akbar sampai salam, hatimu itu gak ngakoni Pak. Yen muncule sok salat teko dirimu makhluk. Justru hati panjenengan itu meyakini, merasakan munculnya laku sholat ini semata-mata datangnya dari Allah. Paham ya? Ini yang kusebut min qalbin zahidin, yang bersumber dari hati yang zuhud, condong bersaksi menghadap Allah, roh hidup dalam dirinya. Wajah ruh yang melebihi baguse malaikat itu yang mana? Iman, rasa ning ati sampean iki lho, sambungno menyang urip ning awak sampean. Klikno. Putus tali nih, ya sambungan. Disambung. Dengan cara itu tadi lakoni, lakukanlah zikir sirul asr atau rasa iman dalam hatimu, sadar kalau Anda bisanya berdiri, rukuk, sujud, duduk itu semata-mata karena Allah. Ini wajah namanya. Wajah. Lakukanlah amalan yang bagus. Bukan jasmani ini Pak, tapi roha. Sebab yang berangkat menghadap pada Allah itu rohani. Jasmani di dunia rohani. Berarti amalan solihan itu perbuatannya roh. Ngoten loh. Makanya orang dulu mengatakan bejo sing eling. Ingat? Eling itu kan dari bahasa Arab. Zikir. Artinya hatimu dikatakan ingat atau zikir manakala sadar apa persoalan itu bukan muncul dari dirinya tapi datangnya dari Allah Subhanahu, yang Allahnya ada dalam diri Anda sendiri. Paham ya? Wis iku satu. Lah kapan saya melakukan amalan solihan itu? Baik sampai di dalam aktivitas sholat jasad atau di luar aktivitas sholat Contoh ibu kalau pagi itu mesti masak. Mesti.
bawa hulek-hulek. Ning tanganmu kuwi nek gak ono Allah iso ngulek-ulek dhewe. Setrumno wajah rohmu itu menyang urip ning kene. Sambungno. Dikatakan sambung kalau hatimu yakin semua itu semata-mata hanya karena Allah bisa terjadi. Ini berarti khalwat itu bisa dilakukan ketika saat jasmanimu itu tidak beraktivitas. Uga juga bisa dilakukan aktivitas jasmani itu aktivitas. Ngomong di dalile mesti yang ngomong dalil. Buka di dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Ini cara kita untuk sholat daim atau sholat wusta atau sholat hakikat atau sholatnya ruh di semua aktivitas. Nek sholatnya jasad sih ketemu 5 waktu. Kalau sholatnya ruh, semua aktivitas nek kula total sedina suwengi 50 waktu. 50 waktu. Akhirnya para saudara saya yang pernah mengkaji di dalam ilmu sejarah itu disebut sholat daim, sholat sing langgeng. Itu sholatnya ruh. Artinya ruh itu sholat tidak hanya di dalam sholat 5 waktu saja mengikuti jasmani, enggak, juga di luar aktivitas sholat 5 waktu. Atine terus sambung nang Gusti Allah. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan janganlah kau menyekutukan terhadap Tuhanmu yaitu Allah dengan sesuatu bi'ibadati ketika Anda beribadah. Artinya apa? Jangan kau ketika saat jasadmu aktivitas apapun ya, ruhaniyahmu itu beriman terhadap selain. Contohnya saya ngombe tadi loh, ini aktivitas tuh. Ngombe tadi, mau nih wedang jamu, sekarang wedang kopi, misalnya. Kopi terus rokok endi. Rasa gurih ikut jatuhnya di kopi. Jangan. Wala yusyrik. Jangan kau menyekutukan Allah. Gurihnya itu bukan datang dari kopi, tapi dari Allah Subhanahu. Kopi itu ya podo ambek niki lho, Pak. Ngadeg njegeg kayak ugeg-ugeg. Ini seperti ini. Coro akal sih gak popo, boleh dan sah. Sebab akal iku memakai hukum sebab akibat. Kalau aku gak ngombe yo gak mungkin isok ngerasake bisa merasakan gurihnya kok kopi. Akal. Kalau kau terima dengan iman hatimu, aku yakin tanpa Allah di sini kopi tidak terasa gurih. Saya dilanjut. Wis. Artinya ketika jenengan kali kula niki beraktivitas apapun, jangan mingkol bin rohibin. Sumber dari hatimu itu rohibin. Rohibin ini condongnya terhadap selain Allah. Selain Allah berarti kopi. Jangan. La taj'al ma'allah ilahan akhara.
Jangan di dalam hatimu itu bertengger selain Allah. Jangan. Kula niku guyon kok sakingan. Matur suwun ngapunten. Lho ngeten iki Bu, nek gak disedot ya gak ngestokno. Lah nggih to ya. Estu ben ngestokake dateng beliaunya, mohon izin kula sedot. Ngoten lho. Lah piye to Pak, jenengan gayer rokokan ben. Lah kula nyocot. Ben berimbang nggih. Lho ngene iki wonten sing ada yang ngritik lho. Ngaji rokokan. Kersane. Mereka duwe lesan. Coba nek gak duwe lesan, ora iso omong. Kan kula mikir, kok disediani asbak berarti ya kudu pun guyon yang guyon, tapi guyone dadi ngaji ngono lho. Mingkol bin rohibin, jangan hatimu jangan bersumber dari condong pada selain Allah. Iman konteksnya adalah iman. Barang siapa yang mau melaksanakan dua syarat ini maka dipastikan bisa bertemu Allah. Carane simpel ya napa Gus? Pun saya ngomong petui Allah waktu jenengan ulek-ulek. Masa? Ini nanti tanda dikatakan bertemu Allah rohaniamu. Gini. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Ketika Anda ngulek-ngulek iku majase Allah. Kalau ngomong ini, sing ngulek-ngulek iku Gusti Allah. Wujud sampean iku majas. Hakikine hidup dalam diri sampean iku yang berperan. Sehingga dalam hati sampean imannya tidak merasa diri Anda yang melakukan, tapi Allah yang melakukan. Manakala hatimu klik Allah hidup teng mriku berarti itu makrifat. Wis paham? 1. 2. Tatmainnul qulub. Anda ketika detik-detik seperti ini, hatimu itu mesti anteng, jenjem, damai. Yang ketiga, Anda akan dilalaikan utang. Lalai persoalan selain Allah itu sudah fana dalam hatimu itu. Cuman pertanyaannya, makrifatmu itu berapa detik, berapa menit, berapa jam? Pingin lama berjam-jam terus menerus. Ikut satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika kau berdiri beraktivitas apapun, gunakan berdirimu, hatimu selalu ingat pada Allah. Ketika kau rukuk, ketika kau sujud, ketika kau duduk. Rukuk itu lak ngeten Pak. Duka aktivitas apa ngeten iki? Macam-macam. Lah, ada orang jeboli anu kan ambek rukuk. Semua tidak harus rukuk di dalam sujud, duduk. Gunakan semuanya itu untuk hatimu berzikir pada Allah. Anu Gus, aku nek lungguh kemeng umurku swidak setengah jam itu aja. Kalau nggak diganjel tembok, ini. Wa 'ala junubihim, berbaringlah dengan berbaring. Jadikan berbaringmu itu untuk menisan cai gampang bablas tidur. Enak toh? Nggih. Itu caranya. Simple caranya untuk menemui Allah gitu.
Kalau sudah tidak ada iman selain Allah dalam dirimu yang berperan, otomatis akan muncul isbat, penetapan dalam hatimu iman hanya Allah yang berperan. Itulah makrifat. Gampang nggih? Ngomong cari sopo gampang. Ini akan jadi mudah, akan jadi gampang manakala terus menerus ini kau lakukan. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Perbanyak terus, yaitu maksudnya saking angeli dikongkon terus menerus. Estu Pak. Itu tergantung tutupi hati sampean kandel apa tipis. Nek kau pandel ya sondok rekoso. Lah ngoten nggih. Nek gur tipis-tipis penak mak plus ngoten tok. Jelas nggih? Terus lagi cara menemui Allah di luar aktivitas dohir. Surat Al-Kahfi ayat 26. Sing mang 25. Yang pertama 25 adalah wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Yang 26 wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kalau malam hari itu gunakan untuk kholwat. Jangan tedung aja. Buat kholwat kata Rasulullah, buat tahajud. Maksudnya tahajud itu tundukno ruhaniyahmu terhadap Allah. Kholwato. Tapi iki sing rada nguatirno iki masalahnya sering seseorang Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.